Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Bang Teddy YouTube channel. Kali ini saya kedatangan tamu istimewa, Bu Maria Katarsih. Ini maestro ini kawan-kawan. Nanti kita akan kenal lebih lanjut dengan beliau. Tapi bagi teman-teman yang belum pernah dengar, ini kalau saya sempat mendengarkan beberapa sandiwara radio kalau saya orang out ya, orang masa lalu yang mengalami pergeseran dari dunia analog ke dunia digital. Pasti tahu usia seangkatan 80-an, 70-an, 80-an, 90-an awal itu mereka tahu tentang sandiwara radio. Kalau sekarang mungkin jarang ya yang dengar ya, karena kalian di YouTube. Oke, kita akan ngobrol-ngobrol dengan beliau terkait proses kreatif Ibu Maria Katarsih dengan dunia sandiwara radio. Oke. Gimana Bu, kabarnya sehat? Ya, alhamdulillah. Selama pandemi kemana aja? Selama pandemi di rumah. Tapi tetap menulis. Oke, tetap menulis. Iya, tadi saya lupa. Sebenarnya basically yang kita dengar dari Bu Maria adalah seorang penulis kawan-kawan. Saya sering lihat tulisannya juga, tapi paling dengar sandiwara. Itu kelahiran tahun berapa Bu? Aduh, tahun 51. Maaf ya, biasanya tahun ini 70. Karena saya nggak malu ditanya. Itu kadang-kadang, aduh sorry ini bukan tanya usia. Saya sudah eyang, jadi eyang dari 5 cucu ya. Okay. Bulan ini April ulang tahun ke 70. Selamat ulang tahun. Sehat selalu, terus berkarya karena ilmunya sangat bermanfaat. Karena kita yang muda-muda ini kadang nggak ngerti ini salah satu bentuk pendokumentasian sebenarnya. Baik. Iya. Mungkin kalau ada pertanyaan, dulu pertama kali masuk sebenarnya nulis atau penyiar radio atau artis? Oh gitu ya. Pertama kali penyiar dulu. Malah penyiar dulu ya? Di radio? Di radio swasta. Namanya? Nyebut boleh? Boleh, santai aja, karena kita perlu tahu itu sebenarnya. Di radio Reco Buntung. Reco Buntung. Wah, ini penguasa radio Jogja ini. Iya, dulu itu memang populer. Jadi Reco Buntung dulu dibentuk belum sebuah PT sebelumnya. Tapi begitu dibentuk PT, dia mencari penyiar itu secara profesional. Artinya dites gitu. Ada lamaran, di screening dulu, dites. Tapi waktu itu saya secara kebetulan saat jani itu kecelakaan dalam tanda petik ya. Karena apa? Saya itu kan harusnya mengajar lulus SPG, Sekolah Pendidikan Guru. Oke, Sekolah Pendidikan Guru. Iya, SPG. Sekarang nggak ada, sudah dipakai untuk sekolah lain. SMP. Iya. Tetapi basicnya adalah itu. Lalu saya itu harusnya ngajar kelas 4 Mas tadi. Tahu nggak kelas 4 itu? Kelas 4 itu SD tuh? SD. Kelas 4 itu tahu nggak karakternya? Kan dia udah kemaki banget tau. Karena maaf sudah supet. Jadi dia merasa sudah dewasa ya. Jadi dia tuh maaf sangat kemelimping gitu. Sedangkan saya itu tidak pernah ngomong adik-adik yang seusia itu. Punya adik tapi tidak pernah ngomong karena tugas saya adalah menyapu, menyiram. Kalau gitu. Dulu di keluarga iya betul lah dibagi. Tapi tidak ngomong loh. Jadi karena itu saya itu kaget gitu. Waduh, saya pulang pokoknya. Tapi sempat ngajar Bu? Iya. Saya sempat mengajar, lalu saya pulang pokoknya nangis bilang sama ibu aku besok nggak jadi. Lah gimana? Lah muridku itu nakal banget ya. Mungkin yang salah saya bukan muridnya. Saya saja yang kurang memahami keadaan muridku yang waktu itu kayak gitulah. Tahun 7 bulan ini ya. 70-an. Iya, 7 bulan udah ada anak nakal ternyata. Terus sesudah itu saya pulang kok saya tidur itu gelobak-gelabik mau keluar jadi guru terus piye masa depanku bagaimana gitu saya mendengarkan radio kesukaannya. Jadi mendengarkan radio itu satu hobi, termasuk mendengarkan sandiwara radio. Dulu kan jendela itu Bapak sering radionya ditaruh tetangga gitu ya? Itu mendengarkan. Ya, betul. Karena kalau ke dalam rumah nanti nyuguh. betul guyon. Memang dulu seperti kalau itu. Dulu gitu ya. Listrik belum banyak loh ya. Jadi pakai batu. Ya rumah pakai batu 4 gitu, transistor itu truk itu anggar sudah minggu tuh tetangga sudah Pak. Lalu saya juga sudah nongkrong. Terus saya ngelamar itu di antara kebimbangan itu dibutuhkan penyiar dan hari terakhir itu pas saya mendengarkan itu Mas. Aku kan di sepeda loh ya. Jadi jarak rumah saya di Kuncen sampai Reco Buntung Jagalan itu kan ya agak jauh dong. Terus saya pinjam sepeda teman saya. Kamu pinjam sepedamu ya kemana? Pokoknya nanti tak kembali kok soal ngiprit tahu ya. Sepeda zaman dulu. Jangan dibayangkan zaman sekarang ya. Zaman dulu itu ngepit banter itu nggak ada penghalang. Dulu kan sepeda sedikit. Terus di jalan Ngabean itu masih selo, tahu selo ya? Sepi. Banyak pohon asem kalau teluk gitu ya asemnya ada jatuhan itu. Sering kalau jalan dulu ada itu ya sering saya ambil ada apa asem jatuh. Lamalah saya di situ tanya, oke Mbak, besok pagi tes suara gitu. Anda terakhir ya karena ini pendaftaran udah ditutup sore ini. Oh iya enggak apa-apa. Saya pulang, saya nulis itu lamaran.
lamaran tidak pakai ini ya, tulis dipakai, tangan ya ya. betul. Dan tangannya jangan dilihat pakai pulpen bagus, boxy atau apa, tapi saya pakai pen itu ya, yang bentuknya kayak gini, Lancip pen, segitiga. ya, terus ada lancip segitiga, terus ada tangkainya. Iya. Karena tangkainya sudah aus, saya ganti dengan kertas itu tak kareti. Kreatif. Kreatif ya. Keterbatasan itu membawa daya apa ya, usaha Usaha, bisanya gitu. Bagaimana supaya bisa menulis? Terus karena tintanya sudah mau habis, kan tinta itu tinta mangsi. Dicelup itu ya? Iya, dicelup supaya pulpen saya kecelup kan tinggal digital Mas Teddy. Iya, Tak iya. iring kayak gitu. Oke. Diganjel itu. Diiringan, Ya, biar ngumpul jadi satu. ya. Terus itu tak tul. Terus itu alon-alon karena kertas yang saya tulis folio itu harus jangan sampai keliru, Sama. enggak beli lagi gitu loh. Iya, iya. Iya kan? Saking hebatnya. Saking hebatnya ya, alhamdulillah kok ya jadi pagi saya lamar, seminggu disebutkan yang diterima 3 itu putri semua, saya Endang Widyastuti itu mahasiswa Gajah Mada, yang satunya Laksmi Sumantri. Dulu 3 nama itu karena satu angkatan jadi masih ada Masih di ingat. benak saya. Iya. Itu dari berapa yang daftar? 67 apa ya? Zaman itu 60. Wong pengen Gila. jadi penyiar semua. Nah setelah itu diterima, saya jadi penyiar percobaan dulu. Oke. Saya itu menerima pekerjaan itu senang banget ya, meskipun orang tua saya penyiar, ya foto dulu kan belum dikenal itu sebagai Profesi baru ya. Betul. Nah setelah itu saya jeprik, pokoknya disuruh datang jam 8. Sebentar, jeprik apa Bu? Jeprik itu kita roaming ini istilah-istilah. jeprik itu datang sebelum waktunya dalam situasi sudah siap full lahir Ini batin. benar-benar on time. Iya betul, nggak cuma on time secara ragawi, tapi semua saya curahkan, saya memusatkan perhatian gitu. Jam 7 itu saya mengamati, pokoknya oh itu yang siaran kayak gitu, pokoknya suruh nanti jam 8 ada pengarang, terus saya jam 7 sudah datang itu mengamati situasi. Oh itu tuh yang disebut studio loh, kok suaranya bisa didengarkan di rumah ya, padahal hanya dalam box. Pikiran saya melayang-layang gitu kan, yo artinya orang awam ya. Tapi setelah melalui percobaan saya diterima menjadi penyiar Bu. Tiga-tiganya sudah jebres. Seleksi alam apa ya? Oke. Kemudian saya ditetapkan sebagai penyiar tetap di antara 3 itu. Saya penyiar tetap, artinya penyiar yang sudah menerima kepercayaan dari kepala siaran untuk mengampu beberapa siaran itu. Setelah itu saya diangkat lagi menjadi karyawan tetap itu administrasi kerja. Disitulah saya harus mengenal penulisan naskah. Lalu saya menulis orang lain, saya harus mengetik. Hanya suruh ngetik, dia nulis pakai tangan, saya ketikkan untuk diproduksi, tapi itu menjadi pelajaran bagi saya. Nah kemudian Mas Teddy, tahun 73 itu ada pendidikan sandiwara radio di PUSKA, Pusat Kata Ketik, itu kerjasama dari Sanggar Prativi, angkatan saya adalah Pak Fred, Oh iya. Giovanni dan Mas Toto, ya. Mas Toto yang di Mino itu Toto pendek itu loh. Giarto. Oh Bukan, saya ini nenggal Facebook. Oh, iya. Namanya Mas Dago nomor 1. Iya. Ya, seperti itu. Siap. Pokoknya seangkatan itu. Iya. Nah, terus saya kursus itu, saya itu saking wedi itu takut ya. Saya menghormati atasan saya, bos saya tetap izin. Padahal itu sore, penyelenggaraannya sore. Tapi saya izin, Pak, mohon maaf, saya mau minta izin. Setiap sore, sesudah jam 3 itu saya harus ikut pendidikan ini sampai jam 9 malam itu, Pak. Kan berarti saya nggak siaran sore. Untuk pendidikan sandiwara radio, menjadi talent, menjadi penulis, pokoknya menjadi apa saja itu Lengkap. 3 bulan, iya 3 bulan penulis apapun. Nah disitulah bos saya Pak Aris Didanto itu bilang, tidak apa-apa, silakan jam 3 langsung ikut pendidikan itu, malah nanti ilmunya bisa ditularkan di sini. Lega setengah mati saya, oh inilah jalan Tuhan untuk saya. Jadi tapi saya harus mengikuti lebih serius loh Mas, karena nanti saya harus menukar ilmunya, memperhatikan sebaik-baiknya, nanti harus didelivery bukan hanya untuk diri saya. Waduh bebannya double. Tapi itu diklat dari mana tuh ceritanya? Sanggar Prativi di Jakarta, Pak Daniel, penulis buku Seluk Beluk Sandiwara Radio itu yang mengadakan itu Pusat Kata Ketik Kota Baru itu. Nah di sanalah saya mau menerima ada penulisan, acting dan lain sebagainya. Setelah lulus ada sertifikat, itu saya diberi terbaik dalam bidang, kan ada macam-macam teknik atau ilustrasi, ada penulis naskah 1,
yang kedua itu pemain dalam tanda petik dikasih grade itu penangis ulung, tahu? Penangis ulung. Oke. Ada kategori ya, penangis. Iya. Jadi karakter ya itu. Iya, jadi setelah kita belajar menulis kan lalu kita produksi masuk studio. Yang ikut kan ada 30 orang itu. Nah, itu kita juga selain nulis juga harus bisa main. Bagaimana dalam bentuk tulisan menjadi bentuk audio. Nah, di situ peran menangis kan zaman dulu buatkan melodrama itu ya, mesti ada tokoh yang menangis. Itu pasti semua kelompok pilih, tolong ya, minta tolong ya. Nah, jadi pemeran. Ya, jadi setelah ujian selesai itu di bawah sendiri itu penangis ulung itu. Ada kategori penangis ulung. Mungkin karena hidup saya menderita. Artinya tangis saya itu tulus gitu. Itulah dari representasi dari mungkin kesedihan saya sehingga menusuk hati yang mendengarkan gitu, kok mesake gitu ya. Jadi mereka juga ikut menangis. Nah itu dari sana saya pulang terus buatlah di Rejobuntung memang sudah ada apa yang disebut dengan romantika kehidupan, lalu membuat yang bahasa Jawa dan lain sebagainya. Nah pada tahun itu kan 73. Tadi siaran? Itu cuma saya ikut pendidikan saja. Terus saya kan masih ikut penyiar untuk membuat sandiwara dan lain sebagainya. Pada tahun 74, setahun sesudah saya ikut kursus itu Pak Sumarjono dari RRI itu datang ke Rejobuntung. Dulu kan tidak ada handphone ya, jadi dia datang pakai motor itu, dulu sudah punya gedung yang lantai 3, nyari saya juga bingung siapa ini. Saya minta izin teman kepada bos saya, minta izin itu ada tamu dari RRI gitu. Oh ya ditemui aja, terus di bawah dia bilang bahwa RRI kurang pemain perempuan karena tokoh-tokohnya itu pada pindah. Mbak Astin Antasasi ikut suaminya di Jakarta, Mbak Mimi Notokusuma ikut ke Jerman, pokoknya kehilangan pemain lah, sehingga saya mungkin udah genep ya. Tapi ya berjalan saya dicari karena di antara yang ada itu yang ada saya dicari misalnya gitu. Tapi ya sudah terbukti. Dan itu jalan mungkin ya jalannya saya memang harus di sandiwara ini ternyata. Nah pokoknya diajak main saja gitu, nggak harus pindah jadi karyawan. Saya tetap izin lagi, Pak ini kok saya diajak main. Jam berapa produksinya? Dia langsung tanya gitu kan. Ini kebetulan dulu rekamannya setiap Jumat jam 3. Jadi jam 3 sampai jam 5, sampai jam 3 sampai jam 6. Oh ya enggak apa-apa, kan jam kerja saya itu sebetulnya sampai jam 3 persis. Tapi sebelum jam 3 kurang 15 menit saya mau izin duluan, itu diizinkan oleh bos saya yang luar biasa. Menurut saya luar biasa. Karena zaman dulu ini Mas Teddy nggak seperti sekarang ya. Orang yang sudah muncul di radio A tidak boleh nyiar di radio B. Ada standarnya main khusus gitu ya. Iya. Etikanya memang begitu. Nggak boleh penyiar tuh siaran di beberapa radio. Ini kan berarti saya 2 radio selain di Rejobuntung harus ke RRI, tapi beliau mengatakan boleh karena hanya sandiwara bukan siaran kontinuitas setiap hari gitu ya. Sudah saya main di situ. Di situ kebetulan lagi nih tokohnya itu zaman dulu itu Pak Sumarjono itu tokoh perempuan mesti banyak nangisnya dan mesti diberikan ke saya, sehingga orang kalau termehek-mehek itu kalau dengar saya, maka sampai pendengar itu kasihan pada datang ke RRI pengen lihat saya itu seperti apa orangnya, kok hidupnya nangis terus gitu, kasihan seperti itu. Nah setelah itu berkelanjutan tahun 79 itu Pak Marjono bilang bahwa di RRI ada lowongan, Anda nggak usah mengajukan seperti itu karena kami yang butuh. Yang pertama tidak ada regenerasi penulis itu sih Mas Teddy, karena Pak Marjono kan penulis dan sutradara itu nggak ada. Dia sudah mencoba mencari di RRI itu nggak ada. Dia mengajak itu karena tahu kalau saya juga bantu di Rejobuntung juga kadang menulis, jadi kan mesti soal nulis seperti itu. Ya, saya takut ini gelisah sampai 1 bulan saya itu tidak memberi sampai anakku sakit kan, saya sudah punya anak 1, kemudian saya itu juga mau meninggalkan Rejobuntung. Itu yang membuat saya menjadi orang radio 0 sampai berapa, tapi dan sungguh-sungguh dari 0 saya nggak bisa mengkhianati proses dan kebaikan budi dari beliau kan ya gitu kan. Kan di antara 3 itu kemudian yang 2 itu merotol di tengah jalan, kan tinggal saya. Kasihan amat kalau saya pun juga harus
aduh, tapi ya saya beranikan, mohon maaf gitu. Akhirnya oke lah, lalu saya pindah ke RRI. Saya dibimbing oleh Pak Marjono nulis naskah sandiwara radio berbahasa Jawa. Padahal sebelumnya berbahasa Indonesia ya? Ya, Indonesia Jawa sudah, tapi kan untuk standar RRI itu udah ada sendiri. Ya? Apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Oke. Ada itu. Untuk kaidah bahasa Jawanya ya? Iya, kaidah bahasa, jenis cerita, karena ini sudah menjadi program sandiwara yang sudah terkenal, sudah diikuti banyak orang. Jangan sampai gara-gara saya nulis drop acara itu, gitu kan? Maka dia itu menyuruh saya nulis, tapi nggak pernah diorek-orek itu kalau berhadapan. Jadi saya tidak pernah memberikan, hanya saya berikan ke mejanya, kan kebetulan mejanya jejer gitu, beliau madep sini, saya menghadap ke sana, saya berikan gitu. Nanti kalau ada, saya nggak pernah disentuh itu, tapi nanti kalau saya pas pergi diorek-orek gitu, nanti kembalikan ke meja saya. Ya, seperti itu tuh sampai 3 tahun. Dia nggak pernah menegur apa mas? Ya, Mbak ini kurang ini, ya. Enggak, di tulisan tadi. Di tulisan tadi. Tapi saya mengerti bahwa beliau itu mungkin hatinya tidak tega karena saya perempuan, anaknya kebetulan laki beliau. Mungkin memperlakukan perempuan itu dia takut akan mengatakan, jangan-jangan saya tersinggung, mutung, kan bisa tak mas? Atau bagaimana? Saya cari positifnya. Oh, ini beliau itu saya disuruh belajar secara mandiri, tapi dari beliau saya harus membenarkan ini kesalahan saya sendiri melalui pertimbangan beliau yang tadi sudah ditulis. Dan akhirnya setelah itu barulah saya nulis 83 secara bergantian. 83 loh mas, aduh tuh kan 80 saya resmi pegawai negeri, terus 83 naskah saya baru di ACC boleh. Itu pun karena beliau sakit gula, jadi sudah kadang-kadang menurutnya nggak intens, kadang nulis kadang enggak. Udah sekarang Mbak Maria, besok minggu depan saya kan harus seminggu sekali loh mas, itu berat loh. Nulis sekali itu gampang, tapi nulis berkelanjutan bertahun-tahun itu butuh satu komitmen, butuh kesetiaan, ketaatan, tanggung jawab. Profesi itu sungguh-sungguh harus ada dalam setiap penulis. Nah setelah itu tahun 80 ya 83 itu 85 atau 83 itu saya dapat penghargaan penulis terbaik tingkat nasional itu. Maka sejak itu saya sadar bahwa saya memang profesi saya harus menjadi penulis naskah. Itu tahun 85 Pak Marjono Sedo mau tidak mau estafet itu sudah dipersiapkan oleh beliau, estafet menjadi penulis. Lalu saya judul menjadi penulis itu saya sudah siap karena prosesnya sudah cukup lama, 80. Jadi begitu beliau Sedo langsung otomatis saya harus nulis tiap minggu. Itu rasanya bagaimana mas? Setiap minggu harus ada. Dulu pada waktu itu 90 menit durasi siaran. Satu sandiwara. Iya, itu bisa 18 halaman. 18 loh mas. Perlu dicatat dulu 18. Dan tidak pakai komputer loh ya, pakai tik manual. Nek kleru baleni kabeh, tak setip suwek druwange. Nah itu suka duka yang tidak semua orang mungkin mau gitu loh. Kalau nggak karena cinta, jadi semua harus kita lakukan cinta dan tanggung jawab. Dari situlah saya kemudian menyadari saya harus jadi. Setelah itu berkali-kali dapat penghargaan. Ya, lalu saya tahun 94 diangkat jadi dosen tamu di Sekolah Tinggi Multimedia. Itu juga banyak orang bertanya-tanya lagi, bukan dari akademisi kok bisa diangkat jadi dosen? Ada semua orang akademisi di RRI kok ora diundang sebagai guru. Mereka keliru karena yang dipanggil adalah praktisi, orang yang melakukan, yang melakukan nulis teorinya seperti ini, prakteknya kayak apa toh? Nah itu setelah itu sampai 2015. Tapi sepanjang perjalanan di RRI saya juga nulis untuk semua, untuk obat, enggak saya sebutin beberapa obat untuk perusahaan cerita misteri. Itu yang iklan itu ya? Iya, yang di luar siaran mingguan itu saya masih bisa menulis untuk yang lain. Dan tidak hanya 1, 2, ada 300 paket. Lalu juga dari Ford Foundation itu yang misinya dari Fatayat NU waktu itu istri Gus Dur pelindungnya itu juga menyuruh saya nulis untuk santri-santri gitu, pemberdayaan supaya merdeka lah pikiran berpikir ya. Iya betul, itu ya. Lalu banyak juga dari beberapa lembaga. Kembali ke awal, pas pertama kali masuk di Reco Buntung, itu siarannya apa? Saya siarannya itu
Malah waktu itu tuh pertanyaannya itu. dangdut kan zaman sekarang. Iya. Dulu Irama Melayu Irama judulnya. Melayu. Ya, jadi saya pertama kali malah untuk mengasuh untuk ibu-ibu rumah tangga. Oke. Ya, jadi dirasa di waktu itu tuh suara saya itu maaf dalam tanda petik keibuan waktu itu. Tapi beda setelah di RRI itu suara saya itu katanya memelas gitu. Okay. Tapi ada juga yang mengatakan suaranya seksi gitu. Makanya ketika saya siaran malam-malam itu antara jam 10 sampai 12 di program di RRI waktu itu ada beberapa yang masuk, halo Anda yang masih galau mau nulis skripsi sebelum itu tuh yang nulis malah yang telepon mahasiswa, adalah yang datang padahal orangnya saya siaran di sini, orangnya datang di depan box itu operator saya sudah tahu, oh anu yang siaran tadi ini dah anu ganti, saya nggak call ya, tapi tak kayak lagu terus mereka cari namanya dicari terus mana dikiranya kan masih muda masih ini. Kalau awalnya kan profesi penyiar mungkin oleh Bapak jenengan tidak dianggap. Oh tidak, itu dimarahi. Setelah jadi itu dimarahi itu. Jadi ketika itu ini Mas, ketika itu setelah saya jadi karyawan tetap, saya itu dapat jatah. Jadi kalau sendirian 10 kilo beras per bulan, kalau udah menikah ya 20, kalau punya anak ya pokoknya setiap jiwa itu dikasih oleh Reco Gunung itu beras 10 kilo per bulan. Nah saya di rumah matur Bu punya kagungan anu rasa walora. Dulu kan belum ada plastik. Belum ada Mas, plastik kantong saya nyuwun Bu kagungan kantong Bu wadah beras orang Bu ngopo. Ya pokoknya kagungan ora Kak nyuwun siji. Oh iya. Itu dia nggak tahu untuk apa. Saya memang nggak ngopo toh gitu. Nah, setelah itu saya pulang bawa beras itu dan bawa uang 10.000 sebulan. 10.000 kena iki saiki kan udah besar. Karena iso tak nggo tuku pitik. Terus saya pulang ibu saya nangis baru ibu itu mengetahui bahwa ini hanya nyambut gawe orang jadi guru neng nyambut gawe terus tahunya itu mah dari tetangga sandiwara nih coba buntung ya api tenan mbak tadi gitu ibu saya baru malah baru tahu ya kalau arisan itu baru ya maaf dalam tanda petik mungkin ya rotok bangga gitu anakku kok udah di rumah gitu seperti itulah mula-mula bahwa mereka baru mengizinkan saya bekerja sebagai penyiar itu. Saya pun orangnya enggak tidak sempat berpikir jadi penyiar. Tidak. Memang keinginan saya jadi guru memang sejak kecil. Kenapa jadi guru kelas 4 itu kalau sekolah kan jalan kaki. Saya itu kalau nyuwun sama ibu itu, ibu kan gue sing kagungan iki bapak wong sik kerja ki bapak. Lalu dalam benak saya pikiran enggak berani. Iya, loh kok ibu kan itu kan orang kerja apa ya tadi. Guru saya itu perempuan. Saya kalau jalan bareng itu kan kadang-kadang zaman dulu bareng ngampiri bu guru seneng gak ya? Karena dia lenggah di Panembahan, saya di Kintelan, sekolah saya di Keputaran, saya bareng jalan kaki. Di tengah jalan itu kan sering ngobrol-ngobrol. Terus kalau dulu begitu boleh jadi guru, maka sejak itu saya pengen jadi guru. Kelas 4 SD itu saya udah punya cita-cita jadi guru supaya punya uang. Pikir saya betul, jadi saya bisa membagi. Kok ibu saya nggak bisa membagi karena nggak kerja gitu kan, zaman dulu jarang perempuan kerja, maka cita-cita kerja itu. Pas meninggalkan, jadi ceritanya begitu masuk ke RRI meninggalkan Reco Gunung itu ada persoalan dengan Pak Aris. Pak enggak, saya izin. Ya sesebulan bernego itu ya saya disuruh berpikir. Monggo saja sudah berpikir 80 saya di sana, dilalah lagi saya sudah jadi PNS tahun 82 saya ketemu dengan beliau di lapangan tenis gitu kan ya. Terus saya bertanya ya namanya bos mana bos ya, saya bertanya gimana Pak Aris Reco Gunung suka mendengarkan enggak gitu. Oh ya Pak Aris ini masih ada waktu enggak untuk siaran itu 82. Kalau masih ada waktu siaran boleh, saya gitu boleh. Ya kalau gitu Sabtu Minggu saja. Jadi kan di sana libur, saya Sabtu Minggu siaran di situ 2 tahun sampai 84. Itu karena waktu itu kehilangan penyiar yang punya identitas. Jadi maksud beliau itu kalau jadi penyiar itu harus punya identitas sehingga apa itu bisa mengangkat nama stasiun juga. Karakternya jelas kalau ke sana. Iya, bahwa penyiar itu harus hatinya harus baik, pelayanannya harus luar biasa kepada pendengar, jangan menyakiti pendengar. Kadang-kadang penyiar kan nggak sadar itu, misalnya nggak memutar lagu kan bisa jadi marah gitu. Dan marahnya tidak diri sendiri loh, dia akan ngajak orang lain, jangan minta lagu sama mbak itu, gitu toh. Jadi kalaupun saya itu belum ketemu, saya nggak pernah bilang maaf ya belum ketemu, nggak seperti itu. Oke, nanti pada gilirannya akan diputar ya, hari ini sudah lebih dulu untuk lagu ini.
nanti ngomong yang kalau akan dulu lagunya itu diputar pakai kaset. Jadi susahnya itu. sebelum itu, Oh, benar itu apa Masih itu itu piringan juga belum. lebih berat. Itu speednya 45 dan 33 Oh, iya, iya. itu toh. Kalau Iya. keliru yang besar Betul. itu dikasih speed yang kecil suaranya akan Jadi beda keliru. Iya. Cepet speednya. Oke. Ya misalnya lagunya jadi lucu itu. Iya. Kapan Iya. ya bukan Masih itu ya? kapan iya. Itu kalau katutan tahu katutannya. Keikutan ada Ujungnya yang itu belum habis, Oke. tadi sudah dimatikan. Maka ketika memutar Ada lagu sambungan. berikutnya itu ada, baru lagu berikutnya. Oke. Kalau nggak persis. Saya membayangkan lebih sulit ternyata. Itu sulit. Dan dulu harus sendiri. Maka Iya. diberi Oh, iya, iya. mikrofon yang ini, mikrofon yang, Dua itu ya. ya mikrofon dengan headphone-nya jadi satu. Itu lalu supaya kita memasang masih bisa sambil Bisa ngomong. mendengarkan sambil ngomong. Iya. Jadi sekarang ini saudara akan saya putarkan satu lagu permintaan dari ini baru coba ini kan itu ada merah untuk masih merah. Tuh, berarti hijau. Matikan dulu di ponsel. Ini pas di pose itu jarumnya gini ya lagunya maka sering Jomplang. diganjel itu ya. Oke. Sering digocain ini sambil macam cul gitu. Baru dijel lagi. Iya. Itu. Pengalaman Bu Maria lebih asik jadi penyiar, penulis atau apa ini pemain sandiwara radio? Aku kok semua asik ya? Semua asik karena jalurnya. Pekerjaan itu tak pandang sebagai hobi. Oke. Nah, jadi karena itu hobi ya saya melakukan dengan senang hati. Iya. Makanya sekarang orang nyiar ya bingung orang nyiar. Kalau penulis saya tetap nulis dalam bentuk apapun. Saya nulis pasti. Setiap hari itu kalau ditanya nulis nggak, nulis saya. Apapun saya tulis supaya nanti kalau pas ada pesanan yang mungkin mirip saya buka kembali tulisan saya yang lama-lama. Jadi sudah punya stok adegan-adegan, tema-tema, ya konflik-konflik itu udah di situ ada kategorinya saya sudah bikin. Kalau inspirasi nulisnya sebenarnya dari mana? Ya dari Mas Teddy. Maksud Maksud saya dari gini nih. Ya, oke, siap. Ini Jadi sebuah ide Iya. juga untuk ditulis gitu. Iya. Tapi belum ada pada itu kita. Sampai kan mungkin anak muda ini Iya. ya, nanti dari bacaan ini kan bisa dirangkum. Jadi saya tidak suka menggunakan buku apa namanya novel atau apa lain dari Malah Pak beda ya? Marjono. Ya, Pak Marjono itu selalu dari novel, dari Diangkat buku-buku gitu. ya. Terus diadaptasi istilahnya dulu. Berarti kalau Bu Adaptasi. Maria malah dari kehidupan Iya, sehari-hari ya? iya. Jadi saya sering diem dulu kalau ada di pasar, di apotek atau di mana. Saya sering diem. Sebenarnya saya mendengarkan. Punya ide. Oh, tolong Menarik. kejem itu. Dialognya begini Iya, gitu ya? ada orang yang datang apa dengan itu. Saya udah antri dari tadi kok nggak ada. Itu saya dengarkan itu. Oh, ya ada ya sebetulnya. Dalam kehidupan itu orang yang antri obat apa resep diserahkan itu pengennya juga langsung. Dia tidak tahu kalau dia nyari jenis obatnya gimana, Dicampur. ada yang harus digerus itu, Iya. ada yang kok apa gitu ya. Tapi kelemahan, maksud saya gini, kalau Bu Maria kayaknya mudah untuk menangkap Iya, iya. situasi menjadi sebuah ide. Kalau Iya, iya. seperti saya kadang susah ini. Terus gimana Itu cara kan belum mau saja. cara mememorinya? Ya, dia belum bawa dan nanti sesudah ini kondor Mas tadi lihat apa ini ada yang meresani pameran, ada yang baik tulis saja. Jadi Tadi ide. ngomong aja ya. Tadi ada kunjungan itu tadi aku udah dapat ide satu. WKM tadi ya? Iya, ternyata ada sesuatu yang ada gap antara perhatian guru itu yang tidak apa ya, tidak membuat ia itu sadar bahwa dia adalah guru. Ya, itu juga ada. Profesi terakhir akhirnya Bu Maria jadi dosen, jadi guru tenan gitu. Guru tenan itu setelah tuanya gitu. Tapi udah tidak yang kelas 4, tapi sudah enggak Ya, ngeyel-ngeyel nah. ya sama ngeyelnya. Ngeyelnya beda loh. Kan sudah ada ini. Oh. Gitu. Naskahnya mana ini Bu? Itu masih ini enggak. Yang dalam bentuk naskah itu sudah di print, sudah dibentuk full script. Harusnya di print. Siap diproduksi. Enggak mungkin kamu ini pemain Bawa laptop. kamu produksi ini kok gitu. Kadang saya gitu. Gitu ya. Iya. Ngeyel juga tapi Iya. dengan konsep yang lain. ya. Iya. Terus Iya. gimana menghadapi dua perbedaan? Ya artinya kan kemudian kalau di zaman dulu Iya. di ngajarnya SD manual banget, terus sekarang dunianya udah digital Kalau banget. saya prinsipnya goalnya saja. Oh, hasil Prinsipnya akhirnya. goalnya ya. Hasil akhirnya saya harus apa ya? Sebagai tanggung jawab seorang guru kan harus muridnya berhasil. Mahasiswa kan juga gitu. Maka goalnya saya ikuti ada murid yang tertib, ada yang kurang tertib, semua saya fasilitasi. Sama. Iya, tidak saya pojokkan tapi saya fasilitasi. Terus kemudian kalau tidak jelas saya suruh datang ke rumah. Ngopo sing kan jelas, ngomong tapi jangan diem aja. Jadi kalau ada yang diem ning rada gitu Mak nggak ngerti ya. Kamu jadi apa? Iya, alum sudah nulis apa? Sini saya tunjukkan. Dia cukup. Nanti terus kemurutuk itu. Yaitu ibu kemarin aku tuh pulang kampung, saya ketemu orang Benci. Nah,
tulisan sih mau, Jadi ya? kui mau sih tak katakan itu tadi ya. Aku ketemu, itu lah gitu. Itu terus sudah kecandak gitu. Kalau bicara sandiwara radio di tengah gempuran era teknologi, ada internet, ada televisi, ada gadget macam-macam. Sebenarnya gimana ya maksudnya? Mungkin masih bertahan nggak sih sebenarnya sandiwara radio ini? Sebetulnya menurut saya harusnya bisa. Bisa. Podcast, Terobosannya. iya. Oh iya, sepakat. Podcast itu kan konten audio. Betul. Konten audio itu berarti berisi konten audio Cerita. yang kan bisa dialog, bisa seseorang, Iya. sekelompok orang loh itu. Iya. Di sini misalnya Iya. podcast itu kenapa nggak dibuat itu? Kok dibuat itu Di- mau pendek 2 menit, 3 menit, ayo tak bantu Nih, naskahnya. beliau Untuk punya apa? banyak naskah ini. Podcast itu kan seperti itu, Iya, bisa, betul, betul. iya. Iya. Bentuknya audio. Kadang-kadang ya ada orang nggak ngerti. Aku belum lihat podcast dulu. Podcast kok dilihat? Didengarkan sebenarnya. Ini kan rangkaian konten dalam bentuk audio. Iya betul. Iya dong. Ini Gitu, sesuatu harusnya tantangan dibuat. dunia digital. Implementasinya jelas. Itu ya yang Ya. pertama, artinya bisa melalui secara teknologinya bisa. Tapi dari sisi kekayaan kebudayaan, Oke, ya. sandiwara radio itu harus terus ada. Besok akan lenyap mosok? Enggak loh. Ya. Kalau misalnya Bu sekarang durasinya sandiwara itu drama 2 menit bisa kok, Iya. 3 menit bisa kok Anda buat berseri. Podcast itu ABCD terus berseri sehingga nanti tujuan program itu tercapai. Sampai. Nggak usah mulu-mulu membuat orang sadar akan hidup bermasyarakat, gitu aja udah problemnya banyak. Ya kalau neng dalan itu helmnya tiba kok ya tadi paten peteng. Jadi masalah. Ya kan 2 menit cukup iya. untuk perang. Iya kan seperti itu tuh bisa bersambung. Iya. Konten itu namanya saja kan konten Turistik loh beliau ini, kita yang enggak. Anak muda ini. Bukan begitu. Iya. Usia tidak harus lalu enggak kita mempertahankan kekunoan juga enggak. gitu ya. Tetap harus mengikuti zamannya. Maka sandiwara radio saya dulu kan 2 jam 90 menit dipadatkan lagi 60 sampai saya mau pensiun tuh 40 menit. Karena apa? Ada iklannya ya? Melihat situasi kebutuhan masyarakat tuh udah bosen kalau lebih dari itu, ya toh? Iya. Maka saya itu kan. Nah sekarang apalagi mau minta 5 menit ya durasi itu kan. Jadi sebagai orang tua, orang dulu juga harus menyesuaikan perkembangan teknologi. Cerita juga begitu. Untuk membutuhkan karakter untuk apa? Bisa kita buat itu. Ilustrasi bisa kita buat sendiri, jangan pakai. Saya selalu di kampus itu ngajari membuat ilustrasi untuk itu. Engkau kena hak Cipta. Nah, sekarang udah ada undang-undangnya loh. Iya. Kayak gitu. Di YouTube Aku maaf pun- banget itu, cepet banget kalau kita baca. makanya itu pakai organ itu biasa aja, situ aja dibaca. Jadi kalau di radio ada yang untuk khususnya untuk kayak sandiwara itu kayaknya ada yang sifatnya pembacaan cerita itu ya, namanya saya kalau lupa sih ini mau nyebutnya gitu ya, Lah itu semacam tadi. pembacaan cerita atau apa Ya, gitu ya. jadi ada 3 macam. Sebenarnya ya. Iya, drama penuh itu isinya mek drama tok seperti RRI, penyiar hanya membuka dan menutup. Oke. Tapi ada drama pencerita seperti drama Kumbara itu ya artinya harus Direkam. Iya. Setelah itu mandiri terbang tinggi ya dong melambung. Nah, itu kan pencerita itu Komandan. lebih imajinatif dong. Orang lagi lebih membayangkan melompatnya kok 3 galah ya waktu itu kan tidak ada meteran 3 galah itu berarti kan dhuwur banget gitu. Iya toh seperti itu. Nah, itu membangkitkan imajinasi karena prinsip sandiwara radio adalah menggerakkan dan membangkitkan imajinasi dari pendengarnya. Jadi di masa-masa itu sebenarnya sudah ada semacam kelompok teater atau banyak, drama banyak, ini banyak. untuk siaran Sudah radio. banyak. Hanya mana yang sangat peduli secara full kaidah-kaidah ke radionya itu diangkat atau tidak. Kadang-kadang ada langkah kaki tidak ada, ujuk-ujuk ada dialog itu orang bingung nggak kenapa. Sampai mana tadi Iya, pertanyaannya? iya. Ini Casper apa ya? Kok Casper. terbang ujuk-ujuk kok ada muncul ya kayak gitu tuh. Jadi harus diperhatikan fungsi dari sound effect, dari atmosfer itu menggugah, ya, mengangkat imajinasi supaya orang membayangkan itu. Kalau aktivitas panjenengan selagi ini kalau anggap aja pensiun ya. Anggap saja pensiun. Aku belum Itu pernah merasakan tapi pensiun. beliau tuh nggak pernah pensiun dari aktivitas, maksud saya gitu. Betul. Jadi saya itu selalu saja ada gitu ya. Ada yang misalnya minta bimbingan, Bu saya mau nulis buku kayak gini, apanya iya saya mau berproses ya toh.
Lalu misalnya ada yang pendidikan untuk MC, yang di sini di Tembi untuk bahasa Jawa, untuk dinas-dinas, pokoknya saya bisa. Selalu jalan. Iya, karena kan basic saya sebenarnya kan memang public speaking, penyiar itu kan, Iya. bagaimana mengoptimalkan vokal, Potensi. visual dan verbal itu menjadi satu agama senjata menjadi seorang MC gitu. Saya dulu juga ngelakoni MC seperti itu. Jadi itu sudah saya lakoni semua dan saya lakukan dengan hati sehingga itu ilmunya itu bisa saya serap. Maka ketika saya ngajar di MMTC itu saya sudah berpraktek dulu. Ada buku, begitu saya membaca, iki aku wis ngelakoni kabeh. Ini udah pernah gitu. Jadi mudah saya untuk mentransfer ya dari buku itu masuk saya, iki aku wis terus. Kalau bicara cerita berarti sudah ada berapa Ribuan. judul kira-kira? Wow, teman-teman. Iya, benar, Saya ribuan. membayangkan kalau beliau bikin podcast untuk YouTube, wow, luar biasa. Siapa yang mau copyrightnya silakan. Silakan Kita bikin kontak. podcastnya nanti kontennya. Kita rekaman khusus untuk sandiwara radio. Garapan beliau ini banyak banget. Idenya cerita ribuan. Yang sesuai yang dibutuhkan. Mohon nasihat untuk kami generasi muda kita, Oh, iya. biar kita semangat Iya. untuk berkarya menulis. Iya, jadi anak-anak muda, jadi Anda itu menang teknologi daripada saya. Saya kalah teknologi, saya mencoba mengejar teknologi, tapi apapun itu, setiap orang itu kan punya potensi ya. Saya kuno, tapi potensi saya gali terus, artinya belajar yang tidak kekunoan. Nah, Anda pun, meskipun udah milenial, fasilitas ada, tapi kalau potensi Anda tidak Anda gali, maka itu tidak akan bermanfaat. Jadi, menurut saya, gali terus potensi Anda, kenali dulu. Bu, saya nggak ngerti potensi saya apa. Ya kenali dulu, coba melakukan misalnya membuat aransemen musik ya, buatlah itu terus berproses, jangan sekali dua langsung gitu ya, jangan ya. Artinya sampai berhasil sungguh-sungguh. Nah, itu baru nanti suatu ketika Anda akan berhasil karena saya percaya Tuhan itu menitipkan anugerah masing-masing orang tuh punya hanya Anda itu belum tahu, wong diberi kok nggak dirawat, nggak dipakai. Jadi pakailah itu. Sesudah itu pesan saya, jadikanlah pekerjaan Anda itu hobi. Jadi nggak berat hati, mbok ngebiar kasarannya. Kalau saya dulu produksi itu sampai pagi, Berlarut-larut ya. enggak apa-apa karena itu mau dikirim segera kan, kerjasama dengan mana itu BBC ya harus saya melakukan itu sampai malam. Bukan beban itu, tapi ini hobi, menyenangkan ya. Bisa proses nanti disiarkan di BBC. Tuh betapa senangnya kan. BBC Seperti itu ya. Terus juga nanti setelah itu Anda jangan mengutamakan jenang dulu, tapi jenang dulu. Apa jenang? Jenang itu finansial, jenang itu bubur ya. Artinya untuk keperluan makan. Tetapi jenang dulu. Jeneng adalah nama. Jadi Anda dikenal dulu namanya sebagai apa profesinya, baru nanti ekornya ya, itu akan mengekor rezeki, itu akan mengikuti kemana Anda pergi. Contohnya misalnya dulu ya, orang mencari penulis naskah sandiwara radio di Jogja. Orang mencari datang ke rumah karena sudah itu loh, kalau Jogja nyari penulis naskah itu ibu-ibu ada gitu. Anda pun harus gitu. Menjadi operator atau menjadi kameramen, menjadi DOP itu iki ya gitu. Udah nama dulu, sesudah nama baru rezekinya akan gitu. Cintailah pekerjaan Anda sebagai hobi, lakukan yang terbaik, semua rezeki akan mengikuti. Dan dengan ikhlas loh ya, jangan menggerutu kalau bekerja. Terima kasih banget Bu Maria Gartanti atas waktu dan ilmunya. Teman-teman, dari ini obrolan kita buat setelah beliau menyelesaikan 12 seri untuk cara bagaimana menulis naskah sandiwara radio. Teman-teman bisa melihat dari seri pertama sampai 12 di Ons TV. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Jangan lupa ya dipelajari kemudian praktek. Nanti kalau perlu bijake itu melihat hasil kerja bisa ke rumah beliau. Dan jangan lupa terima kasih juga teman-teman yang sedang melaksanakan pameran lukisan di Rumah Budaya Tembi. Teman-teman akan saya upload besok sore ya, Selasa, yang untuk ada Selasa, sehingga silakan bisa bermain ke Rumah Budaya Tembi untuk melihat pameran lukisan yang ada di Rumah Budaya Tembi selamanya. Baik, terima kasih Bu atas waktunya. Sama-sama Mas Teddy, terima kasih telah menyaksikan. Sukses. Sampai jumpa di podcastan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.